Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Snita Putri. Saya dari kelompok 8 dengan NPM 2021 21500 257. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kebiasaan Membaca pada mata kuliah membaca. Selanjutnya, ada arti kebiasaan membaca. Pada bab 2, istilah kebiasaan membaca telah dipergunakan, tetapi artinya belum dijelaskan sepenuhnya. Hanya dari contoh-contoh yang dikemukakan sebahagian dari arti istilah itu dapat dipahami atau diduga. Dalam bab ini, arti kebiasaan membaca akan dijelaskan, dan penjelasan dimaksud akan dimulai dengan menjelaskan arti istilah kebiasaan pada umumnya. Apabila suatu kegiatan atau sikap, baik yang bersifat fisik maupun mental, telah mendarah daging kepada diri seseorang, maka dikatakan bahwa kegiatan atau sikap itu telah menjadi kebiasaan orang itu. Dapat dipahami bahwa terbentuknya suatu kebiasaan tidak dapat terjadi dalam waktu singkat, tetapi pembentukan itu adalah suatu proses perkembangan yang makan waktu relatif lama. Selain waktu, faktor keinginan dan kemauan serta motivasi perlu ada. Jika seseorang, misalnya, ingin membuat bangun pagi jam 5 menjadi suatu kebiasaan, maka pada dirinya harus terlebih dahulu ada keinginan dan kemauan untuk memulai melakukannya, dan untuk seterusnya melaksanakannya secara teratur, sehingga akhirnya kegiatan itu mendarah daging. Tetapi keinginan dan kemauan perlu diperkuat oleh motivasi dalam hal bangun pagi jam 5. Motivasi ialah mencapai kesegaran dan kesehatan jasmani. Di samping ketiga faktor tersebut, faktor lingkungan juga berperan. Jika lingkungan tidak mendorong dan bahkan penghambat, maka kebiasaan sukar atau bahkan tidak akan terbentuk walaupun ada keinginan, kemauan dan motivasi. Dalam hubungan ini dapat difahami bahwa lingkungan bisa juga menimbulkan motivasi. Jika dilihat dari segi kemasyarakatan, maka dapat juga dikatakan bahwa kebiasaan ialah kegiatan atau sikap, baik fisik maupun mental, yang telah membudaya dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, suatu kebiasaan adalah merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Membaca adalah kegiatan fisik dan mental yang dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan. Bahwa membaca adalah kegiatan fisik dan mental telah dibicarakan pada bab-bab terdahulu atau bab 3 dan seterusnya. Sebagaimana hal dengan kebiasaan-kebiasaan lainnya, membentuk kebiasaan membaca juga memerlukan waktu yang relatif lama. Di samping itu, faktor-faktor lainnya yang dikemukakan di atas juga harus ada. Dalam usaha pembentukan kebiasaan membaca, dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu minat atau perpaduan antara keinginan, kemauan, dan motivasi, dan keterampilan membaca. Yang dimaksud dengan keterampilan membaca di sini ialah keterampilan mata dan penguasaan teknik-teknik membaca sebagaimana telah dibicarakan pada bab-bab terdahulu. Kalau minat tidak berkembang atau tidak ada,
maka kebiasaan membaca sudah tentu tidak akan berkembang. Dapat juga terjadi bahwa minat membaca telah berkembang baik, tetapi keterampilan membaca yang efisien tidak dapat berkembang. Misalnya, ke-11 kelemahan atau kebiasaan yang tak efisien yang tersebut pada bab 2 atau sebahagian dari kelemahan-kelemahan itu masih ada. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa yang terbentuk ialah kebiasaan membaca yang tidak atau kurang. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan membaca ialah kegiatan membaca yang telah mendarah daging pada diri seseorang. Dari segi kemasyarakatan, kebiasaan membaca ialah kegiatan membaca yang telah membudaya dalam suatu masyarakat. Yang perlu dicapai ialah kebiasaan membaca yang efisien, yaitu kebiasaan membaca yang disertai minat yang baik dan keterampilan membaca yang efisien telah sama-sama berkembang dengan maksimal. Selanjutnya ada membentuk kebiasaan membaca efisien. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, membentuk kebiasaan membaca yang efisien memakan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, usaha-usaha pembentukan hendaklah dimulai sedini mungkin alam kehidupan sejak masa anak-anak. Pada masa anak-anak, usaha pembentukan dalam arti peletakan fondasi minat yang baik dapat dimulai sejak kira-kira 2 tahun, yaitu sesudah anak dapat mempergunakan bahasa lisan atau memahami yang dikatakan dan dibicarakan. Walaupun masih taraf bahasa yang jauh dari sempurna menurut ukuran dewasa. Usaha yang dapat dilakukan pada taraf permulaan ini ialah merangsang daya visual dan motoris anak untuk sekedar mengenali buku. Anggota-anggota keluarga yang sering dilihat oleh anak membaca atau memegang buku dari rumah, misalnya adalah suatu usaha yang baik dalam hal ini. Kemudian, setelah umur anak itu bertambah 2,5 sampai 3 tahun, akan baik sekali pengaruhnya. Jika kepada anak diberikan buku bergambar, apalagi jika anak itu didorong untuk membuka buku-buku itu dan melihat gambar-gambar yang ada di dalamnya, serta menyebut nama gambar-gambar itu. Pada umur 3-4 tahun, anak dapat dimulai diajari mengenali tulisan, misalnya nama-nama gambar. Setelah anak mulai sekolah dan dapat membaca permulaan atau huruf, kata, dan kalimat, dia perlu semakin dirangsang untuk membuka dan membaca buku-buku yang sesuai dengan dipelajarinya di sekolah. Selanjutnya, setelah anak selesai membaca, buku-buku bacaan anak-anak perlu disediakan di rumah dan diberikan untuk dibaca. Bercerita sebelum tidur atau pada waktu-waktu tertentu lainnya, terutama pada usia 3-5 tahun, juga dapat merupakan usaha untuk menambahkan minat membaca. Asal selalu diberitahukan bahwa cerita itu dapat juga dibaca dalam buku. Buku-buku cerita anak-anak pada usia ini perlu tersedia di rumah, dan sesekali cerita dari buku itu dibacakan kepada anak-anak sebagai ganti bercerita. Setelah anak dapat membaca, dia dapat juga kadang-kadang membaca buku cerita yang disukainya untuk didengar oleh ibu dan lain-lain. Pada waktu anak sudah dapat membaca, cara-cara atau teknik-teknik
yang dipergunakan oleh anak-anak itu dalam membaca perlu diperhatikan, sehingga cara-cara yang tak efisien tidak berkembang menjadi sebuah kebiasaan. Pada usia ini, memang anak-anak suka membaca bersuara. Ini tidak salah, karena perlu untuk menetapkan daya pengenalannya akan huruf-huruf. Tetapi, perlu diingatkan kepada anak bahwa membaca dalam hati juga perlu, dan anak itu perlu ditunjuki tentang cara melakukannya. Sekarang, bagaimana membentuk kebiasaan membaca efisien pada usia dewasa ini tentu lebih sukar, tetapi bukan tidak mungkin. Teknik-teknik efisien telah dibicarakan pada bab-bab terdahulu. Yang perlu dikembangkan ialah minat membaca pada usia dewasa. Pengembangan minat dapat dilakukan dengan disiplin diri. Dapat dimulai dengan membaca materi bacaan yang mudah dan menarik setiap hari, misalnya setengah jam. Kemudian, waktu membaca tersebut semakin ditingkatkan, dan selanjutnya, bahan bacaan dapat diganti dengan bahan-bahan non-fiksi. Yang terpenting ialah mendisiplinkan diri agar setiap hari harus membaca bahan bacaan tertentu. Bukan hanya surat kabar, tetapi juga buku-buku. Jika disiplin ini telah berjalan, maka minat membaca akan terbentuk, dan akhirnya kebiasaan membaca akan tercapai. Kebiasaan membaca ini akan efisien jika teknik-teknik yang telah dibicarakan dalam buku ini telah dikuasai pula. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu kebiasaan membaca ialah kegiatan membaca yang telah mendarah daging pada diri seseorang. Dari segi kemasyarakatan, kebiasaan membaca ialah kegiatan membaca yang telah membudaya dalam suatu masyarakat. Yang perlu dicapai ialah kebiasaan membaca yang efisien, yaitu kebiasaan membaca yang disertai minat yang baik dan keterampilan membaca yang efisien telah sama-sama berkembang dengan maksimal. Selanjutnya, membentuk kebiasaan membaca diperlukan upaya untuk berdisiplin dan memakan waktu yang lama.